Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai masyarakat adat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan menerapkan falsafah alam takambang jadi guru. Falsafah inilah yang banyak mengantarkan masyarakat Minangkabau tokoh nasional yang diakui keberadaannya oleh masyarakat Indonesia. Pada lingkungan Minangkabau, tradisi berkearifan lokal adalah suatu warisan yang sangat tinggi nilai sejarahnya. Mula ajaran agama masuk pada Minangkabau melalui surau. Surau memegang peranan penting dalam membangun pendidikan yang terpola, baik secara mental, moral, dan perilaku, sehingga tercipta pendidikan yang berkarakter di bawah asuhan ulama lokal. Surau merupakan cikal bakal pertumbuhan masyarakat Minangkabau menjadi bermartabat dan beragama yang jalankan secara bersama-sama. Selain itu, peran surau sebagai institusi internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai normatif, sehingga di Minangkabau, surau merupakan pembentukan awal pendidikan karakteristik. Masyarakat Minangkabau mempunyai sistem pendidikan kuat berbasis surau. Di surau, anak atau kemenakan diajarkan nilai-nilai agama, adat, dan silat. Agama yang diajarkan kepada anak-anak kemenakan dijadikan sebagai sumber akidah, sehingga masyarakat Minangkabau identik dengan ajaran Islam. Kunci sukses seorang Minang terdahulu hingga saat ini selalu menyaratkan masjid menjadi salah satu saksi bisu dalam perjalanan hidupnya. Seperti halnya Surau Lubuk Bawua yang berada di daerah Batipuah Baruah, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat ini menjadi saksi bisu lahirnya mahakarya Buya Hamka dengan tajuk novel Tenggelamnya Kapal Vanderwitz. Seperti apa keunikan Surau Lubuk Bawua ini? Ikuti dan simak perjalanan jejak Islam kali ini. Mungkin sebagian besar dari pemirsa pernah menyaksikan salah satu film terbaik di Indonesia ini. Ya, Tenggelamnya Kapal Vanderwitz. Dalam kitab sajo, kau lim papi rumah nang kadang. Zainuddin tidak bersuku. Tapi hubungan kami suci. Film yang diangkat dari novel sastra Indonesia karangan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, atau yang lebih populer dikenal dengan nama pena Hamka atau Buya Hamka. Novel yang khas dengan penggambaran budaya Minangkabau ini menceritakan tentang kisah cinta antara Zainuddin dan Hayati, dua remaja yang saling mencintai tetapi terhalang oleh aturan adat Minangkabau. Pembuatan novel ini tidak terlepas dari inspirasi yang didapat oleh Buya Hamka di sebuah surau yang terdapat di Nagari Lubuk Bawua, yakni Surau Nagari Lubuk Bawua. Surau Lubuk Bawua terletak di Nagari Lubuk Bawua, Batipuah Baruah, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Surau ini pertama kali dibangun pada tahun 1896 dan rampung pada tahun 1901. Di atas tanah wakaf Datuk Badaro Panjang, tokoh adat Nyak Mamak suku Jambak
Jurai dan Ampek Suku. Berdasarkan informasi yang didapat dari orang-orang tua terdahulu, sekitar tahun 1925, Buya Hamka pernah datang ke surau ini. Dia menemui salah seorang guru mengaji di sini. Guru mengaji itu bernama Syekh Harun Al-Rasyid Al-Tobohi Al-Pariyamani. Dan kepada Syekh Harun Al-Rasyid inilah Buya Hamka pernah menuntut ilmu dalam bidang tertentu bersama Syekh Harun ini. Hal itu sebelum sekitar tahun 1925. Selanjutnya Buya Hamka hijrah ke masjid atau Surau Jembes, Surau Jembatan Basi di Padang Panjang. Surau ini berada di sisi jalan dengan bangunan surau terletak lebih rendah, kurang lebih 1 meter dari jalan raya Batu Sangkar Padang. Bangunan dengan luas 154 meter persegi dan tinggi sekitar 13 meter ini terdiri atas 4 lantai dengan fungsi masing-masing. Terdapat 1 lantai surau yang memiliki fungsi sebagai kubah atau menara. Letaknya berada di atas atap gonjong yang berbentuk segi 8. Tidak hanya nuansa keagamaan yang kental terasa pada surau ini, namun juga atmosfer sejarah dan budaya yang seolah masih melekat pada bangunannya. Betapa tidak, surau ini dibangun pada zaman kolonial Belanda, sehingga logo mahkota kerajaan Belanda pun bisa kita saksikan terukir di dinding gonjong surau. Disertai ukiran khas Minangkabau dan Cina, begitu menarik perpaduan budaya yang tergambar lewat arsitektur masjidnya. Bangunan surau memiliki atap bersusun 3 yang terbuat dari seng. Atap pertama dan kedua berbentuk limas, sedangkan atap ketiga yang juga berfungsi sebagai menara memiliki bentuk gonjong di keempat sisinya. Puncak atasnya terdapat hiasan berbentuk catra seperti pada bagian puncak stupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Ya, sehat. Alhamdulillah. Silakan diisi Oh, iya. buku tamu. Sudah mulai Pak ya. Boleh Faru jalan dalam gelap Pak? Boleh, silahkan dengan senang hati. Ini ada 4 tingkat semua. Silahkan tengok. Nanti kalau ada yang mau tanya, hubungi saya. Siap Pak, kasih Pak. Ya. Yang renovasi dari surau ini adalah loteng, yang lainnya masih asli. Fungsi surau ini adalah untuk belajar Al-Quran, tempat salat dahulunya, dan pariwisata, PKK, dan rapat adat. Jadi kalau tak selesai rapat adat di lantai 1, dibawa ke lantai 2 dan lantai 3 sampai di menara harus selesai. Itu namanya berjanjang naik, bertangga turun.
Lantai 1 merupakan ruang utama untuk sholat dan juga tempat belajar agama. Di sisi barat terdapat mihrab berukuran 4x2,5 meter. Di ruang ini tidak terdapat mimbar. Ruang utama ini ditopang oleh 30 tiang kayu penyangga yang bertumpu di atas umpak batu sungai. Jumlah tersebut menyesuaikan dengan jumlah tiang rumah gadang menurut adat Minangkabau. Lantai 2 berukuran 10 x 7,5 meter. Untuk masuk ke lantai 2 melalui sebuah tangga kayu. Pada lantai 2, tiang utama juga diberi ukiran-ukiran yang berpola sama dengan tiang di lantai 1. Untuk lantai 3, berdenah bujur sangkar berukuran 3,50 x 3,50 meter. Di tengah-tengah ruangan terdapat satu tiang dengan tangga melingkar untuk naik ke bagian menara. Salah satu pepatah sufi yang terkenal ialah man rofa'a rabbahu faqad rofa'a nafsahu. Siapa yang mengenal Tuhannya berarti mengenal baik siapa dirinya. Maka dapat dipahami kemampuan maksimal diri seorang hamba bisa optimal ketika ia bisa mengenal Sang Penciptanya. Kalau kembali pada tahun 1925 sampai 1928, di surau ini pernah menjadi tempat menimba ilmu bagi Buya Hamka, serta tempat beliau mendapatkan inspirasi dalam membuat novel tenggelamnya kapal Van der Witch. Untuk saat ini, surau Lubuk Bawak tidak pernah digunakan sebagai tempat sholat berjamaah 5 waktu. Namun, surau ini digunakan sebagai tempat mempelajari ilmu agama oleh anak-anak sekitaran surau. Kalau kita kembali pada tahun 1925 sampai 1928, di surau ini pernah menjadi tempat menimba ilmu bagi Buya Hamka, serta tempat beliau mendapatkan inspirasi dalam membuat novel tenggelamnya kapal Van der Witch. Kegiatan belajar TPA ini dilakukan setiap hari Senin sampai Jumat setelah sholat asar. Proses belajar dibagi menjadi 3 kelas, di mana kelas 1 dan kelas 2
dilakukan di dalam surau, sedangkan untuk kelas 3 dilaksanakan di luar surau. Hukumnya wajib. Apa yang dimaksud dengan ilmu tajwid? Semua kemarin itu tata cara pembacaan Al-Quran yang benar. Kemudian masih ingat kemana hukum normatif? Ikhfa, izhar, idgham fi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab. Iqlab, alhamdulillah, masya Allah. Masih ingat. Kemudian ada kelompoknya hukum mim mati. Di sana? Iya. Ilham safawi, idgham mimi, ikhfa safawi. Ini dilakukan karena lantai 2 surau yang berlantaikan papan dapat membuat suara berisik yang mengganggu murid yang ada pada lantai 1. Hayyalas shalah, hayyalal falah, qad qamatus shalatu, qad qamatus shalah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Kegiatannya sebenarnya sejak berdirinya surau ini kegiatan tetap berjalan seperti biasa. Kegiatan yang dari dulu sampai sekarang, terutama baca Al-Quran, ibadah, tajwid, kemudian didikan subuh, tiap pagi subuh. Alhamdulillah responnya sangat positif dan antusias sekali masyarakat, sehingga dari mulainya berdiri sampai sekarang murid tetap memiliki jumlah anak terbanyak di sini. Karena melihat prestasi-prestasi yang telah dikeluarkan dari TPA Surau Nagari sampai sekarang. Dalam kegiatan didikan subuh gabungan Nagari Batipua Baruah, anak kita dalam lomba, contohnya lomba tilawah, tetap memiliki ranking pertama, lomba pidato, pidacil, kemudian salat jenazah, tahfiz, sama tartil. Itu prestasi yang diraih selama tahun 2024 dan sebelumnya. Salli marra subhi rakataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Selain memperdalam ilmu agama, murid-murid Surau Nagari Lubuk Bawak juga diberi bekal dalam mengikuti lomba yang diadakan oleh pemerintah Nagari. Lomba tersebut diikuti oleh murid-murid dari masjid yang terdapat pada Nagari Lubuk Bawak. Lomba yang diadakan pun beragam, mulai dari lomba tadarus, bacaan sholat jenazah, hafalan Al-Quran, azan, dan berbagai lomba lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian depan Surau Lubuk Bawak terdapat sebuah masjid, yakni Masjid Ula. Pendirian masjid ini dilakukan karena terjadinya perpecahan antara Nagari Batipua Aceh dengan Batipua Baruah oleh Belanda. Sehingga masyarakat Batipua Baruah membutuhkan sebuah masjid untuk menjadi syarat berdirinya sebuah nagari. Oleh karena itu, didirikanlah sebuah masjid bernama Masjid Ula, yang berarti masjid awal. Masjid Ula berdiri di atas tanah Nagari sehingga sedari awal masjid ini sudah menjadi milik Nagari Batipua Baruah. Masjid Ula sudah mengalami 3 kali renovasi yang bertujuan untuk memperluas bangunan masjid agar dapat menampung jamaah yang makin bertambah setiap tahunnya. Serta dikarenakan lokasinya yang berada di pinggir jalan utama penghubung kota Padang Panjang dan kota Batu Sangkar, sehingga diharapkan dapat menampung orang-orang yang dalam perjalanan. Agama yang benar, akidah yang lurus, akhlak yang mulia, itulah dasar Rasulullah SAW yang membawa kita ke arah demikian. Mudah-mudahan kita bersolat
beliau, insya Allah nanti di akhir kita mendapatkan syafaat dan kita juga duduk bersama dengan Muhammad SAW. Pada masjid ini terdapat bangunan terpisah yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya remaja masjid dan sebuah kelas yang digunakan tempat kegiatan belajar anak TPA kelas 3. Serta saat ini tengah dibangun sebuah bangunan khusus sebagai tempat pengurusan kegiatan TPA. Pada saat sekarang ini kaitan antara Surau Nagari ini dengan Masjid Ula ini. Surau Nagari ini merupakan tempat sarana juga bagi TPA, yaitu Taman Pendidikan Al-Quran. Sementara itu Taman Pendidikan Al-Quran ini organisasinya merupakan di bawah dari kepengurusan Masjid Ula. Masjid Ula ini lebih berfungsi sebagai tempat dilakukannya sholat 5 waktu secara berjamaah dan untuk melakukan kegiatan keagamaan lainnya seperti wirid, kegiatan pesantren Ramadan, lomba antar TPA, dan lain-lain. Pemirsa, demikian perjalanan Jejak Islam kali ini. Semoga kita semua bisa menundukkan hati kita di rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.